Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waftah masami'a qulubana li dzikrika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi lain mungkin barangkali ketika kita bertamu ke orang-orang yang kaya, kita bertamu ke seorang pejabat, kita belum tentu dapat izin dari mereka. Kita mau bertamu harus cari waktu, minta izin, cari waktu. Apalagi kita sebagai orang yang awam, orang yang dari segi ekonomi menengah ke bawah, dan Bapak dan Ibu sekalian, susah untuk bertemu seorang pejabat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya pejabat, ya, mau mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya, menjadi tamu yang mulia. Maka sungguh nikmat yang luar biasa sehingga ketika kita bisa bertamu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di rumah. Maka jaga nikmat ini, ya, pelihara nikmat ini, istiqomahkan nikmat yang Allah berikan ini. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini, bisa sholat berjamaah, ya, bisa hadir di majelis ilmu. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar, dan karunia yang akan Allah berikan kepada kita juga pun sangat besar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita terkait dengan aqidatu ahli Islam, aqidah yang diyakini, yang menjadi suatu landasan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Setelah 2 pekan lalu, ya, kita membahas tentang syafaat, pertolongan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa hamba-hamba pilihannya yang akan diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa di antara orang-orang yang bisa ditolong, bisa dibantu oleh orang tersebut. Nah, di antaranya adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segenap para nabi dan rasul diberikan kesempatan untuk menolong umatnya. Yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Siddiq itu pekan lalu, 2 pekan lalu kita bahas, yaitu orang-orang yang benar-benar membenarkan segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dalam tindakannya pun benar-benar menggambarkan bahwa dia betul-betul membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ada orang yang membenarkan secara lisannya, tetapi dalam tindakannya sangat jauh dari apa yang dia ucapkan. Nah, siddiqin, mereka berucap sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian asyuhada, orang-orang yang syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu syahidud dunia wal akhirah ataupun syahid akhirat. Ya, jadi kita bahas. Dan selanjutnya ada lagi, yaitu para ulama ul amilin, yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa mereka ulama adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
benar-benar takut kepada Allah. Karena Imam Al-Ghazali sendiri menggolongkan ulama ini dua kategori. Ya, ada ulama ul akhirah, ada ulama usu, ulama dunia. Ya, secara duniawi, walaupun pada hakikatnya sebenarnya mereka bukan ulama, hanya orang alim gitu aja, orang pinter bahasa kitanya. Ya, tapi dalam definisi Islam sendiri, ya, dalam kategori yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang namanya ulama itu takut kepada Allah. Apa yang dia sampaikan, ya, apa yang dia lakukan, semuanya berlandaskan apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Takut dia melenceng dari agama. Ya, apalagi memperjualbelikan, ya, fatwa-fatwa, ya, memperjualbelikan agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, yang saya khawatirkan nanti di akhir zaman, ya, ada seorang yang di pagi harinya dia masih beriman kepada Allah, tetapi di sore harinya dia sudah kufur kepada Allah. Ada juga orang yang di sore harinya masih beriman kepada Allah, tapi di pagi harinya dia sudah kufur kepada Allah. Sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, hum man yabi'ul akhiratahu bi dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang menjual akhiratnya demi mendapatkan keuntungan dunia. Banyak sekarang, apalagi di kota-kota banyak. Ya, mubalik yang mereka itu tidak mau datang kalau diundang menyampaikan tausiah kalau belum sampai tarifnya. Berapa sih undang si Ustadz? 35 ribu 35 JT gitu. Susah banget. Padahal datang bentaran doang. Ada tuh Ustadz, ya udah saya bisa datang nanti. Ya kalau memang duitnya budgetnya cuma segitu, ya budgetnya cuma 20 juta. Ustadz kita mau ngundang antum nih, ya budgetnya cuma 20 juta, bisa nggak kasih tausiah Ustadz? Ustadz udah terkenal. Ya udah kalau budgetnya segitu, ntar saya bisa mampir deh. Mampir ngasih tausiah, mampir doang, habis itu pulang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, ittabi'u, dalam surah Yasin kita baca ya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta-minta. Dia menerima kalau dikasih, tapi dia tidak mentarifi atau lagi meminta-minta. Ikuti yang seperti ini. Ikuti yang seperti ini, ya. Gak meminta-minta, tidak mentarifi, diundang, diminta mengisi tausiah atau kajian agama, datang, dikasih nggak dikasih, beliau nggak ngarep itu. Jadi datang aja, dikasih. Jadi kalau dikasih alhamdulillah, kalau dikasih gak apa-apa juga. Ya, jadi ulama yang seperti inilah yang akan nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala wewenang untuk memberikan pertolongan kepada jamaahnya. Ini jamaah saya dulu nih. Saya sering lihat si fulan ini hadir di setiap pengajian saya. Tolong dia masukkan di dalam surga. Tadi ini dia mau jeblosin ke neraka. Ya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, tahan dulu. Dia pernah enggak hadir di majelis taklim? Kata dia, pernah saya hadir di majelis taklim. Majelis taklim siapa? Kayak Haji Abdullah Somad. Panggil Pak Kiai, si fulan ini pernah enggak hadir di majelis taklim? Dia bilang, pernah kayaknya nih, saya pernah lihat ya. Hadir. Tolong dia bantu masuk dalam surga. Ya. Dan dapat syafaat. Dapat bantuan, ya. Nah ini ulama, ya, ulama yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu. Dan perlu diketahui, digarisbawahi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak semua ustadz
itu bisa disebut ulama. Tidak semua kiai disebut ulama. Ya, tidak semuanya. Apalagi hanya sekedar mubalik saja, pinter ceramah doang, ditanya hukum gak tahu. Kenapa? Karena dia memang sudah kelebihannya, dia bisa public speaking gitu, bisa bicara depan orang. Ya, mantan artis misalnya, contoh doang. Ya. Gitu. Tapi tentang agama gak tahu dia. Nah, jadi harus digarisbawahi itu ya. Nah, selanjutnya kajian kita pada malam hari ini yang dapat memberikan pertolongan nanti kelak di akhirat ya, yaitu as-shalihin. Was-shalihin, orang-orang yang soleh. Beda ya. Ulama beda dengan sholihin. Ibadah sama. Ulama ibadahnya banyak, sholihin ibadahnya banyak. Tapi kalau ulama dia benar-benar alim dan mengamalkan ilmunya. Kalau sholihin dia nggak terlalu alim, dia begitu pintar, dia hanya rajin majelis taklim. Ya, majelis taklimnya pun ya kadang dua kali seminggu. Ya, bantar-bantar dah seminggu 1 kali seminggu. Ya, tapi dia syukur-syukur itu. Tapi dia benar-benar menjaga hak-hak Allah dan Rasulnya, benar-benar bertakwa kepada Allah. Ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan meningkatkan amalnya, beramal soleh. Ya, benar-benar beramal soleh. Nah, orang-orang inilah nanti yang akan diberi wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa membantu saudaranya. Ya. Maka dari itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, uhibbus salihin walastu minhum. Saya senang berteman dengan orang-orang soleh, walaupun saya ini bukan orang soleh. Ya, ada kita lihat saudara kita, ya, masih muda orangnya, soleh orangnya. Ada udah tua, soleh orangnya, rajin ke masjid. Bukan yang namanya soleh ya, sama soleh lagi untuk dia. Ya, ini benar-benar dari tindak tanduknya seperti apa, nanti kita lihat cirinya seperti apa. Ya. Uhibbus salihin walastu minhum la'alli anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, saya berharap kalau saya berteman dengan dia, saya cinta dengan mereka, saya dapat bantuan nanti di akhirat. Karena kalau saya mengandalkan amal ibadah gak cukup. Mereka yang ibadahnya banyak, ya, nanti masuk surga ingat kita, si Anu dulu teman saya. Dicari-cari dia di surga mana dia nih? Kagak ada dalam surga. Ditanya malaikat, saya punya teman namanya si Fulan bin Fulan. Oh, di dalam neraka dia. Oh, itu teman saya dulu. Ya. Akhirnya dipanggil, dia masukkan dalam surga. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i, la'alli ana labim syafa'a wa akrahu min bida'atil ma'asi. Dan saya tidak senang berteman dengan orang yang suka maksiat. Ya. Kenapa? Wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Saya tidak senang berteman dengan orang yang maksiat, walaupun saya kadang juga ikut bermaksiat. Tapi saya enggak senang. Kata Imam Syafi'i ini. Wa ikrahu man bid'atil umur lahwan. Dan saya juga tidak senang berteman dengan orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang sia-sia. Nongkrong kagak jelas, ya, nongkrong sampai tengah malam cerita kagak tahu ngalur kidul ceritanya kemana kagak tahu tuh. Cerita agama juga, untung-untung kalau cerita agama, ini bukan cerita agama, cerita apa gitu, sampai tengah malam berpulang, ya, demen nongkrong, sia-sia. Coba bukan di rumah baca Quran, coba di rumah liatin anaknya kayak ngaji apa kagak nih, periksa ibadah anaknya. Pernah kita Pak, kita suruh anak kita, tolong coba sholatnya, saya mau lihat sholatnya udah benar belum nih. Coba baca Quran, saya mau dengerin bacaannya udah bagus belum baca Qurannya. Kenapa? Karena nanti anak kita ini akan ditanya, kalau sholatnya gak benar, meninggal dia di akhirat, nanti dia nuntut.
Kata anak kita, ya Allah, saya seumur hidup saya nggak pernah diajarin sholat oleh orang tua saya. Jangankan diajarin, ditanya sholat aja nggak pernah sama orang tua saya. Ya. Saya nggak pernah diajarin ngaji oleh orang tua saya. Jangankan diajarin, disuruh ngaji aja nggak pernah. Biar kita lepas tanggung jawab, bukan cuma berlepas ya, menginginkan ya, agar benar-benar anak kita ini bisa sholat, minimal dah sholat baca Quran itu aja dah. Ya. Sholat baca Quran benar udah, walaupun gak alim banget lah, nggak soleh banget lah. Yang penting sholat dijaga, ya, baca Quran sudah lumayan lah. Minimal itu dah. Ya. Selamat insya Allah. Ya. Karena yang utama dan paling utama yang akan diperiksa oleh Allah sholatnya. Nah, kalau anak itu udah begitu sholatnya, kagak beres sholatnya, gimana yang lain-lain nanti. Ya. Dan yang bertanggung jawab ya kita. Ya. Tanggung jawab kita. Bakal ditanya kita sebagai orang tua. Udah tua sekarang anak saya. Saya juga punya cucu. Ya udah, liatin, perhatiin anak kita yang udah tua ini, dia sudah sholat nggak? Kalau kagak sholat, ya kasihlah nasihat sedikit, teguran. Kamu udah punya anak nih, coba kasih contoh yang baik buat anaknya. Saya mungkin dulu tua nggak bisa kasih contoh yang bagus. Ya, saya berharap mudah-mudahan nih, kamu anak saya dan cucu saya bisa doain saya nanti kalau udah meninggal. Ya, udah meninggal, udah nggak ada lagi, ada yang doain saya. Ya. Kita berharap ya, anak cucu kita bisa datang ke pekuburan kita kalau udah meninggal. Begitu ya Pak. Ini pekuburan orang tuanya aja nggak tahu. Saya lupa dulu di mana ya. Belum dikasih nama lagi. Tukang gali kubur yang dulu udah meninggal, sekarang yang baru. Kalau saya nggak tahu saya orang tua kamu udah di mana. Kasihan banget orang tua. Ya. Gak pernah dikunjungi. Nah, kembali lagi dari pembahasan kita, orang soleh. Ya. Orang soleh, berteman dengan orang soleh. Sangat beruntung kalau kita punya teman orang soleh. Ya, walaupun satu aja dah. Ya. Apalagi bisa berteman banyak orang-orang soleh. Ya. Nah, seperti apa orang-orang soleh itu? Ya, yang dianjurkan bagi kita untuk berteman dengan mereka. Ya, yaitu orang-orang soleh yang benar-benar ya menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Menjaga hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, itulah yang benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Ada beberapa digambarkan bahwa mereka orang-orang soleh itu laisu sawaan. Ya. Laisu sawa, tidaklah sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Ahlul kitab dengan umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang lurus untuk mereka. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburkan ayat-ayat Allah, ya. Dan pada beberapa waktu di malam hari mereka bersujud kepada Allah. Yang penting sujud kepada Allah. Ini orang-orang soleh digambarkan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ciri mereka ada di wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Bukan yang hitam di sini ya Pak ya. Iya, ada orang hitam di sini. Ada orang saya lihat di YouTube. Ada orang dia pakai batu. Jadi kalau sujud digeser-geser begitu biar cepat hitam. Digeser-geserin biar cepat hitam. Kenapa kalau hitam? Biar dilihatin udah ahli ibadah nih. Bukan itu yang dimaksudkan. Kan dalam Al-Quran kan ada cirinya katanya. Di wajahnya itu ada cirinya, bekas sujud gitu. Bukan itu. Kalau dalam kitab itu tidak seperti itu. Ya. Bukan itu pemahamannya. Kalau begitu ya orang gampang caranya. Ya. Baru kemarin tobat, tiba-tiba 1 tahun kemudian ketemu hari raya, udah bagus banget penampilan, udah kayak ustadz, jidat hitam, kayak
gitu. Ya. Ucapan udah kayak ini mubalik kan gitu. Bukan itu yang dimaksud. Simahum fi wujuhim ini ya min asaris sujud, bekas sujud. Maksudnya mereka nanti terlihat di akhirat, bukan di dunianya. Di akhirat nanti akan kelihatan wajah mereka bercahaya. Walaupun sebagian ulama mengatakan di dunia sebenarnya sudah terlihat cahaya dari ibadahnya. Bapak pernah nggak ketemu orang nih? Kenapa? Gak tahu kenapa gitu. Kita demen ngelihat dia. Ada orang kita lihat itu demen kita ngelihat itu. Padahal kagak ganteng amat, kagak ganteng. Biasa aja orang biasa, tapi kita demen ngelihatnya gitu. Dengan demen kita dengerin dia kalau bicara. Orang soleh, biasanya itu orang soleh. Dia punya ciri tersendiri. Apa namanya? Daya tarik sendiri ada. Tapi ada orang ganteng, ya, penampilan bagus, mewah, tapi kita ngeliatinnya aja gak demen gitu. Ada begitu tuh. Gak ada cahaya, gak ada daya tarik yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di orang itu. Ada begitu. Nah ini orang soleh itu begitu. Ya. Nah mereka ini yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senang ya mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Ya, senang mereka itu menegur teman-temannya yang terjerumus dalam kemungkaran. Ya. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka selalu bersegera dalam kebaikan. Ya. Selalu senang bersegera dalam kebaikan. Contoh kecil ya Pak, contoh kecil ya. Contoh kecil. Belum azan, dia udah lihat asar jam maghrib jam berapa ya? Cari-cari. Dicari-cari dia waktunya jam maghrib jam berapa ya? Dilihatin, oh jam sampai sekian. Udah siap-siap dia. Siap-siap apa? Siap-siap berangkat ke masjid. Beda belum azan. Pas azan belum qomat. Udah qomat baru dia siap-siap. Beda ya. Namanya orang soleh, belum masuk waktu dia udah cari-cari tahu waktu jam berapa nih. Dia udah siap-siap. Itu namanya yusari'una fil khairat. Ya, bersegera dalam kebaikan. Beda. Ya. Nah kita lihat nih diri kita orang soleh kagak nih. Jangan-jangan kita pas udah maghrib baru kita siap-siap. Ya, harusnya sebelum maghrib udah siap-siap. Apalagi subuh. Dengar azan udah azan ya? Dengar azan baru bangun. Ya. Mohon maafnya Pak ya. Ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si Anu itu dia bangunnya setiap azan baru bangun. Gimana itu wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Mereka itu adalah orang-orang yang balas syaitanu fi udhuni, yang dikencingi syaitan. Di telinganya dikencingi syaitan. Bapak sekalian, manusia kalau pipis, manusia nih kencing ulama misalnya nih, pipisnya ulama, pipisnya najis gak Pak? Najis. Sekarang biangnya najis kan gitu, setan nih. Biangnya najis. Pipis di telinga kita. Tapi enggak ada baunya Ustaz, enggak ada ininya. Bukan itu maksudnya. Menutupi kebaikan, enggak bisa nerima kebaikan. Dinasihatin gak mau masuk. Ya. Dikasih tahu enggak mau nerima. Ya, ditegur, marah-marah. Nah, itu orang ini cirinya nih. Kenapa? Dipipisin setan telinganya. Kita takut kalau kita gitu. Upayakan kalau bisa kita pasang alarm dah. Ya rata-rata kita sekarang ya Pak, ada handphone. Jangankan ini Pak, jangankan handphone Android begini, handphone jadul aja udah punya alarm sendiri. Pasangan udah tuh alarm. Ya, biar bangun. Kalau zaman dulu belum ada alarm, kita
dinasehatin sama ustadz. Dalam diri kita ini ada malaikat yang selalu menyertai kita. Ya, malaikat hafadhah. Malaikat yang memelihara diri kita ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita kalau tidur, ini ada rongga di anggota tubuh kita, ada hidung, ada telinga. Siapa yang memelihara hidung dan telinga kita agar enggak kemasukan semut, enggak kemasukan ulat, enggak kemasukan binatang? Siapa yang melihara itu? Itu malaikat yang melihara. Malaikat yang ada dalam diri kita. Ya. Di samping itu pun memang Allah menciptakan segala sesuatu di anggota kita ini pelindung untuk diri kita. Ada penelitian, ya, air mata kita ini itu rata-rata rasanya asin. Kenapa? Menjaga awetnya mata kita ini. Tai telinga itu rasanya pahit. Kenapa? Agar semut gak bisa masuk ke dalam, karena pahit. Walaupun kadang ada orang masuk semut ya, masuk ke semut ini dulu. Kadang ada. Hidung kita ada bulunya, menjaga, menyaring agar tidak masuk debu secara langsung, agar bersih. Nah, itu diciptakan oleh Allah, ya, untuk itu. Ya. Walaupun kita jangan ini juga ya, jangan gak dibersihin. Ini kan menjaga semut biar gak masuk. Akhirnya gak perlu bersihin tuh telinga. Ya, bersih juga lah telinga, karena dia tetap ada cairannya. Nah, kembali lagi ya. Nah, jadi dulu kita dinasihatin sama Ustadz. Barangkali Bapak Ibu sekalian kalau mau coba aja. Ya. Dan kita pernah coba ya. Kalau kita susah bangun, ya, pertama yang harus kita ketahui ya, berapa jam sebenarnya kita ini suka tidurnya itu berapa jam. Dengan memperhatikan aktivitas kita dalam sehari. Kalau kita agak capek dalam di hari itu, ya, ada pekerjaan yang cukup lumayan lembur, ya. Biasanya saya tidurnya misalnya orang itu kalau tidur rata-rata ya 6 sampai 7 jam. Ada juga yang 8 jam itu tidur kalau malam. Jadi dia sudah tidur jam 8, ya, bangun jam 5, udah lama itu. Atau bangun jam 4, berarti dia 7 jam tidurnya. Ya. Kalau tidur jam 9, bangun jam 5, 7 jam tidurnya. Ya. Tidur jam 9, bangunnya jam 4, berarti 6, 7, dia 7 jam ya. Kalau tadi jam 8, bangun jam 5, berarti 8 jam dia tidurnya. Rata-rata orang itu tidur 6 jam. Tidur jam 10, bangun jam 4. Ya, 6 jam tidur. Ya. Kita perhatiin tuh, saya kalau capek banget nih siangnya, biasanya kalau tidur jam 8 itu sampai azan biasanya subuh itu ya, kalau sekarang udah 4:30-an, hampir 4:30 ya, baru azan. Nah, berarti kita tidur di berapa jam itu? Nah, tidur jam 8 itu ada 8 jam berarti kalau payah banget nih. Berarti kita perkirakan aja tuh. Kalau saya nggak punya kerja yang lembur di siang hari, saya biasanya tidurnya 6 jam. Berarti Bapak jangan tidur jam 12. Ustadz, saya sudah coba nih. Ya, karena sebelum tidur, ya nasihatnya kalau sebelum tidur, ya kita titip pesan buat diri kita, malaikat yang ada dalam diri kita. Ya malaikatul hafadzah, tolong bangunin saya jam sekian. Wahai malaikat hafadzah, tolong bangunin saya jam sekian. Insya Allah jam sekian kita nggak tahu kenapa gitu, kebangun insya Allah. Ya. Tapi kalau udah kebangun, harus benar-benar bangun. Pipis, wudu, walaupun nggak sholat misalnya, tapi bangun. Kan ada orang tiba-tiba kenapa gitu di malam hari kebangun, lihat-lihat, udah tidur lagi. Nah ini jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi dia nggak mau lagi bangunin kita, ya, nggak mau lagi bangunin kita. Nah lalu kalau udah kebangun, ada. Nah, titip pesan ya malaikat hafazah yang ada dalam diri kita. Alarmnya orang-orang soleh zaman dulu, ya.
Orang pada zaman dulu. Nah, kalau kita lihat-lihat dulu kondisi kita satu dan kebiasaan kita. Kondisi kita fit, siang nggak terlalu capek, biasanya tidur 6 jam. Berarti Bapak kalau mau bangun tahajud jam 4 bangun tahajud misalnya, sempatlah tuh 2 rakaat tahajud sama witir 1. Jam 4 bangun, berarti tidurnya maksimal jam 10. Maksimal jam 10 bangun jam 4 tuh. Jangan saya mau bangun jam 4 tidur jam 1. Ya gak bisa. Kebiasaan tidur badannya itu 6 jam. Ya. Berat gitu bangunnya kalau jam segitu. Ya, lihat kebiasaan kita. Itu yang pertama, yang kedua tadi. Ya. Tapi ada juga orang yang memang sudah terbiasa. Ini beda ya. Kalau orang sudah terbiasa bangun sebelum subuh, ya, walaupun jam berapa saja dia tidur, tetap dia bangun. Orang sudah terbiasa, dia tetap bangun. Kecapean siangnya atau enggak, tetap bangun dia. Sudah terbiasa. Kalau kita yang belum biasa, kita lihat-lihat diri kita aja dah. Ya. Nah, tadi berkenaan dengan orang yang soleh. Orang yang soleh itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dapat cerita dulu tahun 98 ya, tahun berapa yang kejadian kereta tabrakan di Bintaro itu ya, sampai orang semua angus ya Pak ya, sedalam bidang itu. Nah, di kecelakaan tersebut ya, setelah dibongkar itu kereta kan masuk ke dalam tuh, ditarik pakai mobil-mobil ini mobil yang ini buat tariknya tuh ya, eskavator atau apa ya, dikeluarkan. Ternyata ada 1 orang selamat di dalam ya Pak. Ibu-ibu sama anaknya meluk anaknya, luka juga kagak dia. 1 doang tuh selamat tuh. Ditanya, ibu amalannya apa? Ibu amalannya apa? Dia nggak punya amal. Saya nggak punya amalan baca-bacaan apa. Cuma saya nggak pernah ninggalin sholat malam. Nggak pernah ninggalin sholat malam. Tahajud maksudnya. Nggak pernah ninggalin sholat malam. Oh, itu berarti itu yang menjaga dia. Dia menjaga dia. Jadi kejadian nyata ya Pak ya. Nyata. Nah, orang-orang soleh, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Maksud sujud di sini sujud di malam hari, bermunajat kepada Allah. Nah, orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang yang begini nih, temenin. Kalau kita nggak bisa menjadi seperti mereka, minimal kita berteman dengan mereka. Kenapa? Mereka bisa memberi pertolongan buat kita nanti di akhirat. Jadi tujuannya kenapa kita disampaikan bahwa beriman, percaya. Karena dengan keimanan, dengan kepercayaan kita bahwa mereka-mereka ini bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah, maka kita akan berupaya berteman dengan orang-orang seperti itu. Kan begitu ya Pak? Orangnya, dan perlu diketahui biasanya orang-orang yang soleh itu ya, orang-orang soleh ini ya memang begitu dah kehidupannya. Dia nggak begitu kaya, dia. Kalau berteman sama mereka, kadang-kadang duit kita mulu yang traktir, jarang ditraktir. Ya, maka dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghuduwwi wal asyi. Sabarkan dirimu, sabar kalau berteman sama orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka ini orangnya pada rata-rata miskin, menengah ke bawah, nggak bisa nraktir kita, nggak bisa. Ya, jangan sampai ya kita punya teman yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kita perhatiin yang kaya, kenapa? Karena kita sering ditraktir, yang miskin kurang perhatian kita. Padahal yang miskin yang soleh. Nah, salah nih kalau begini. Ya, yang diperhatiin yang miskin, yang soleh tadi. Kenapa? Karena ada hal yang penting yang kita harapkan dari dia. Apa itu? Nanti kita harapkan dia bisa menolong kita nanti di akhirat. Nah, itu Pak. Itu yang kita harapkan tuh. Walaupun gak pernah naktir kita, nih. Ya.
Nah, Allah mengatakan wasbir nafsaka, hendaklah kau bersabar bersama orang-orang yang selalu memohon kepada Tuhannya, ya, yang soleh, yang selalu beribadah kepada Tuhannya, bil gudu wal asyi, pagi petang, ya. Berteman sama siapa? Sama ustadz, juga punya duit itu ustadznya. Ya, ya begitulah, ya. Jarang ditraktir, ya. Tapi yang benar juga gitu. Ada juga ustadznya malakin orang. Ya. Nah, itu ya. Jadi ada dulu ya keutamaan orang soleh. Habib Umar Al-Mutahhar cerita, ya. Di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabiullah Khadir. Ada mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau orang soleh, ada yang mengatakan beliau waliullah. Tadi yang masyhur, beliau di zaman dulu memang nabi. Tetapi kan dalam banyak riwayat mengatakan Nabiullah Khadir, atau bahasa kita Nabi Khidir gitu. Nabi Khidir itu bahasa kitanya nih. Nabi Khidir itu beliau dulu nabi. Ya. Tapi sekarang sudah menjadi seorang waliullah. Ya, karena tidak ada nabi setelah diutusnya Rasulullah. Kalau beliau masih hidup sekarang, beliau bukan statusnya sebagai nabi, tapi beliau statusnya seorang kekasih Allah. Dan ada mengatakan beliau masih hidup sampai sekarang. Wallahu a'lam. Ya. Beliau orang soleh. Nabiullah Khadir, Nabiullah Musa diperintahkan ngikutin Nabi Khidir. Ikutin. Ada satu hal yang janggal yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau ketika masuk dalam suatu negeri, ya, ada rumah, ya, yang sudah roboh, ya, sudah lapuk, tapi apa? Diperbaiki sama beliau. Ya. Maka digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Kahf, digambarkan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shaliha. Jadi ada sebuah rumah, ya, yang rumah tersebut milik dua anak yatim, ya, dua anak yatim masih kecil, ya, dia kagak bisa baikin rumahnya, ya. Tapi dulu dia punya orang tua, orang yang soleh, orang tuanya orang soleh. Sebagian mufassir mengatakan kakeknya orang soleh, sebagian lagi mengatakan kakek yang ketujuhnya soleh. Kakek yang ketujuhnya soleh, ya. Nah, karena kakeknya orang soleh, punya keturunan, ya, yang yatim piatu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabiullah Khadir disuruh baikin rumahnya, diperbaiki rumahnya. Ya, Ayyub bluga asyudda wa yastakhrija kanzahum rahmatan min rabbika wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi Nabiullah Khadir, si Nabiullah Musa melihat ini ngapain baikin rumah ini, udah roboh nih. Tapi Nabiullah Musa belum dikasih tahu ini milik anak yatim, belum dikasih tahu. Tiba-tiba aja ini Nabi Khidir, kita bahas kita aja dah. Nabi Khidir ini tiba-tiba datang ke suatu negeri, melihat rumah roboh, diperbaiki sama beliau. Kata Nabi Musa, ini habis-habisin waktu aja ini, ya, baikin rumah roboh nggak tahu punya siapa, gitu. Diperbaiki. Protes Nabi Musa protes. Ngapain baikin rumah begini, udah roboh, gitu. Rumah punya orang, nggak tahu, nggak jelas punya siapa, gitu. Lalu ke Nabi Khidir, saya sudah bilang, kamu nggak bakal bisa sabar ngikutin saya. Ya. Kenapa saya memperbaiki rumah ini? Rumah ini adalah milik dua orang anak yatim yang tidak mampu memperbaiki rumahnya. Ini rumah adalah peninggalan orang tuanya yang soleh. Saya diperintahkan Allah untuk memperbaiki rumah ini. Ya. Yang kita jadi poinnya apa, Pak? Perhatian Allah kepada orang soleh. Sampai orang solehnya meninggal, masih diperhatiin oleh Allah. Orang lain disuruh perbaiki buat keturunannya. Buat keturunannya. Maka dari itu ada nasihat para ulama, ya. Kalau ada
Ya, kalau ada orang yang soleh, dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya, amalnya bagus, dia nggak alim, amalnya bagus, insya Allah dampaknya sampai 7 turunan, Allah ngasih pemeliharaan buat keturunannya. Tuh, itu keturunan, itu faedahnya nih orang-orang soleh nih, orang-orang soleh. Kalau kita sekarang nih hadir majelis taklim ini, kayaknya ya jangan-jangan dulu kakek nenek moyang kita dulu ada yang soleh kayaknya. Makanya kita dapat dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita. Nah, itu. Cuma nggak usah ditelusurin juga. Kita telusurin, wah sampai Fir'aun. Nggak usah ditelusurin juga. Tapi kita husnudzon saja, husnudzon. Ya mungkin ada keturunan saya dulu. Dan pasti keturunan itu tidak jauh daripada keturunannya ya. Akar buah tidak jauh dari pohonnya. Ya udah begitu nanti insyaallah kalau ada orang anak yang soleh. Sekarang ini ada anak yang soleh. Ya kita kan berdoa, ya Allah beri saya anak yang soleh dan solehah. Ada anak kita yang bakti. Padahal kita mah kerjanya biasa aja Pak. Kita aja nih baca Quran aja gak lancar, tapi anak kita lancar baca Quran. Bisa jadi dulu nenek moyang kita ada yang soleh. Ya. Orang tuanya mah pedagang di pasar, anaknya jadi ustadz. Bisa jadi nenek moyangnya dulu ada yang alim, yang pintar, yang soleh. Itu turunannya jatuh, turunannya ikut. Ya, itu. Nah kita harapkan seperti itu. Nah orang-orang yang soleh, ya pastinya nih kalau memberikan orang-orang yang dia kenal saja dia bisa bantu nih, orang soleh ya Pak. Kalau orang yang dia kenal saja dia bisa bantu, sahabatnya dia bisa bantu, apalagi keluarganya, udah pasti itu. Makanya dalam Al-Quran Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau orang sudah meninggal, putus amalnya, tidak ada yang mengalir, maksudnya yang dia kerjakan ya. Kecuali 3 ya. Illa min salasin. Yang pertama, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah, berjariah di masjid, pesantren untuk hal-hal yang baik, terus mengalir pahalanya. Ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dia pernah ngajarin orang. Enggak mesti jadi orang alim, enggak mesti Pak. Enggak mesti jadi orang alim. Kita bisa sholat. Ada orang gak tahu sholat, kita ajarin dia sholat, bisa sholat dia gara-gara kita, itu mengalir pahalanya. Yang paling utama nih Pak, sebagai seorang tua, kita sebagai orang tua nih Pak, jangan sampai anak kita bisa baca suratul Fatihah dari orang lain, jangan sampai. Usahakan anak kita yang ngajarin Fatihah sampai dia bisa baca Fatihah kita. Ya. Kenapa? Karena anak kita setiap hari pasti sholat. Setiap dia sholat baca Fatihah, dapat kita pahalanya, jariahnya. Lah kalau orang yang ngajarin dia bisa Fatihah, ya orang yang ngelari pahalanya. Harusnya kita dulu yang ngajarin, agar jariahnya kembali ke kita. Ya. Kan setiap orang mukmin sebagai mukmin kan pasti sholat ya Pak ya. 17 rakaat sehari semalam, berarti 17 kali baca surah Fatihah itu. Berarti pahala mengalir ke kita ngajarin dia Fatihah. Walaupun sebenarnya bagian ulama mengatakan wujud seorang anak itu sendiri itu sudah menjadi jariah kepada kita. Ya, karena keberadaan dia, karena wasilah kita sebagai orang tua. Makanya kalau dia baik, kita dapat kebaikan. Kalau dia buruk, kita yang bersedih. Kita juga dapat keburukan juga. Nah, ini tadi kembali ke pembahasan kita bahwa ya upayakan kita ini punya anak yang soleh ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, awaladin soleh, yang terakhir nih, awaladin solehin yad'ulah, atau anak soleh yang akan mendoakan dia ya. Soleh itu nggak mesti harus pintar, tapi tadi ya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya ya, berupaya untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu nggak mesti harus coba jadi penceramah atau apa, tapi dia kalau melihat orang ya nongkrong di jalan, dia ngajak, sholat yuk,
Ya senang itu sudah amar itu. Ya. Ada orang yang dalam keburukan dinasihatin, ya, ditegur, itu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang paling pokok adalah bersegera dalam kebaikan. Nah itu soleh udah. Itu ciri-ciri orang yang soleh digambarkan oleh Al-Quran. Ya. Nah anak kita minimal seperti itu udah. Nah, insya Allah yang dapat doanya siapa? Ya kita, ada orang tuanya. Nah, ini orang-orang yang soleh. Nah sebagaimana tadi yang digambarkan ya oleh Al-Habib Umar Al-Mutahhar, beliau mengatakan ya perhatian Allah kepada orang yang soleh itu luar biasa. Ya, perhatian Allah sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Kahfi tadi, Nabiullah Khidir diperintahkan untuk membereskan rumahnya karena di sana ya adalah karena rumah itu adalah rumah warisan seorang yang soleh kepada anaknya yang yatim. Nah, siapa saja, ini hanya salah satu contoh saja bahwa Allah akan memberikan perhatian kepada orang-orang yang soleh. Maka dalam Al-Quran dikatakan ya, man amila solehan, barang siapa yang beramal soleh, nih Pak, beramal soleh, min dzakarin wa unsa, laki perempuan, siapa aja kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri dia kehidupan yang baik, layak. Kehidupan yang baik, gak mesti harus mewah, tapi dia senang, baik. Kerjanya mah apa? Pedagang ayam, tapi masih bisa jamaah, masih bisa hadir majelis taklim. Daripada dia jadi miliarder, gak pernah hadir jamaah, sibuk ngurusin bisnis, gak pernah ikut majelis taklim, sibuk ngurusin bisnis. Kehidupannya sederhana, tapi bisa ibadah, ya, bisa jamaah, bisa. Nah, itu sudah hayatan thayyibah. Allah sebaliknya, kalau orang yang beramal buruk ya, maka kehidupannya tidak akan pernah bagus. Sengsara, walaupun secara zahir duitnya banyak, tetapi pada hakikatnya duit yang dia miliki hanya membawa dia kepada jalan yang buruk dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Jelas kira-kira Pak ya. Nah, ini nanti satu lagi yaitu syafaat dari seorang mukmin sesama mukmin. Ya, dia nggak soleh, tapi dia orang yang mukmin. Tapi dia ya alhamdulillah ya, dia sahabat kita. Nah, nanti bisa jadi memberikan syafaat untuk kita. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita.